PLRIP, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, menggelar kegiatan pelatihan kompetensi agen pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional yang berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 22 Juli, dan dilaksanakan secara daring dan luring di Hotel Amarosa Grande, Bekasi. Nah, kegiatan pelatihan ini melibatkan 50 IBM prioritas nasional dengan meningkatkan kemampuan 300 agen pemulihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi agen pemulihan unit IBM prioritas nasional. Dan program intervensi berbasis masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam kaitannya dengan program P4GN ya, sorry terkait desa bersinar. Dan tentunya partisipasi masyarakat ini dibutuhkan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dengan cara menghadirkan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat dan untuk masyarakat tentunya ya. Nantinya mereka akan dilatih keterampilan-keterampilan dalam melakukan rehabilitasi dan sosialisasi, juga keterampilan adiksi dasar serta komunikasi. Nah, dengan adanya pelatihan ini, maka kemampuan agen pemulihan akan lebih meningkat, dan untuk itu dapat melakukan rehabilitasi secara efisien dan efektif. Nah, itulah tadi berita yang pertama. Next kita akan beralih ke berita yang kedua. Ini juga datang dari BNN RI. BNN RI pertajam kemampuan hard power approach. Di tengah semakin maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNN RI terus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki melalui berbagai pelatihan. Mengusung jargon War on Drugs, upaya perang melawan narkoba yang digelarkan BNN RI selama ini didukung oleh 4 grand strategi. Salah satunya adalah hard power approach. Tentunya upaya keras ini perlu didukung dengan pengembangan kemampuan SDM. Dalam hal ini, para penyidik guna menghadapi situasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Nah, jadi pelatihan ini dikhususkan untuk aparatur negara, ya. Dan pelatihan ini akan berlangsung hingga 29 Juli 2022 mendatang ini, dan diikuti oleh 30 peserta. Dan tentunya mereka adalah aparatur sipil negara di lingkungan BNN RI yang memiliki kompetensi di bidang penyidikan. Dengan adanya pelatihan ini, BNN berharap seluruh peserta yang terlibat dapat memahami prosedur RPE dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba selama menjalankan tugasnya. Wow, luar biasa banget ya. Itulah tadi berita yang kedua. Sekarang kita akan beralih ke berita yang ketiga. Ini juga datang dari BNN RI ya.
BNN RI dan Australian Federal Police gelar pertemuan bilateral hadapi kejahatan narkotika. Kepala Badan Narkotika BNN RI Dr. Petrus Reinhardt melakukan pertemuan bilateral bersama Komisioner Australian Federal. Nah, pertemuan yang digelar di kantor BNN RI Cawang, Jakarta Timur tersebut merupakan kelanjutan atas pembaruan nota kesepahaman yang telah ditandatangani keduanya pada tahun 2021 lalu setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan pada tahun 2011. Pada nota kesepahaman tersebut, BNN RI AFP sepakat bekerja sama dan melakukan pertukaran informasi dan data intelijen terkait perdagangan narkotika. Koordinasi utama dalam operasi termasuk kegiatan koordinasi memperkuat dan memantapkan jalinan kerjasama yang ada di antara dua belah pihak dan bantuan kerjasama dalam bidang kapasitas dan pengembangan profesionalitas. Nah, hal tersebut kembali ditegaskan oleh Komisioner Australian Federal Police pada saat melakukan jumpa pers usai pertemuan dengan Kepala BNN. Dan pertemuan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan bersama terkait dengan masalah narkotika. Dalam pertemuan antara Kepala BNN RI dan Komisioner AFP, keduanya membahas terkait isu-isu yang menjadi kepentingan bersama dalam menangani permasalahan transnational crime serta penguatan kerjasama dalam bidang hukum. Wow, luar biasa banget ya. Kita beralih ke berita yang keempat. Kepala BNN RI launching kawasan industri Panbil bersinar. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Dr. Petrus, didampingi Deputi Pemberantasan BNN RI, yaitu Dr. Andes Kennedy SHMH. Nah, dalam acara pencanangan dan deklarasi kawasan industri Panbil bersinar serta pengukuhan penggiat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika P4GN di Hotel Best Western Batam Jumat 22 Juli 2022. Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad. Juga ada Kapolda Kepulauan Riau Dr. Aris Budiman, Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadek, pemimpin Panbil Group Jeremy R. Singgal, dan perwakilan pengurus dan penggiat Panbil. Nah, dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau mengungkapkan ada 7 tantangan yang sedang dihadapi industri dalam negeri. Nah, salah satunya yaitu mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM. Industri yang kompeten untuk mencapai hal tersebut, salah satu caranya adalah memproteksi SDM ya, industri dari bahaya narkoba. Nah, Kepulauan Riau ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak kawasan industri yang merupakan sumber mata pencaharian warga. Namun kawasan industri juga tak luput dari ancaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Ancaman ini memiliki banyak dampak negatif bagi para warga baik yang bekerja maupun yang tinggal di sekitar kawasan industri. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu program bersama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba ya dan peredaran gelap narkoba. Salah satunya adalah program Kawasan Industri Bersinar yang merupakan kelanjutan langkah dari program Kepri Bersinar oleh BNNP Kepulauan Riau. Wow, luar biasa banget ya. So, the last, ini berita kelima, yaitu datang dari BNNP NTB.
BNNP NTB bersama Lanutzam gelar Kejurda para layang. Nah, ini datang dari Lombok Tengah, NTB. Kejuaraan daerah Kejurda para layang Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB hari ini resmi dimulai yang berlangsung di Seit Paralayang Bukit Launcing Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Kejuaraan para layang tersebut diselenggarakan Federasi Aero Sport Indonesia Daerah Fasida NTB atas kerjasama Lanutzam dan Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi NTB dalam rangka peringatan ke-75 Hari Bakti TNI AU dan Hari Anti Narkoba Internasional HANI tahun 2022. Nah, kegiatan ini tentunya memberikan makna tersendiri bagi pemerintah daerah Provinsi NTB dalam rangka memperkenalkan daerah ini kepada para wisatawan melalui olahraga dan rekreasi yang kerap kita sebut dengan sport tourism. Di samping itu, nah langsung saja ya. Adapun peraih juara pada Kejurda Paralayang NTB 2022 yang berlangsung di Seit Paralayang Bukit Lancing Desa Mekarsari, Kecamatan Praia, Lombok Tengah ini adalah untuk kategori U22 perorangan putra zona NTB. Juara 3 diraih oleh Akmal Ramdhani dari Lombok Tengah. Wow, selamat ya. Dan juara kedua diraih oleh Nopal dari Lombok Tengah juga. Wow, luar biasa. Dan juara pertama diraih oleh atlet Kota Mataram Kevin Dava. Untuk kategori U22 bergu putra zona NTB, juara pertama diraih oleh kontingen atlet Kabupaten Lombok Tengah, juara kedua kontingen Kabupaten Lombok Barat, dan juara ketiga kontingen Kabupaten Lombok Timur. Untuk kategori U22 putra zona NTB, juara pertama diraih oleh atlet Lombok Barat, Bella Vira. Juara kedua diraih oleh atlet Kota Mataram Umi Aulia, dan juara ketiga diraih oleh atlet Kabupaten Sumbawa, Yeye. Untuk kategori U22 Putri Zona NTB, juara ketiga diraih oleh atlet dari Lombok Barat, juara kedua diraih oleh atlet dari Lombok Tengah, dan juara pertama diraih oleh atlet bergu dari Lombok Utara. Sedangkan untuk kategori umum Putra Zona NTB, juara pertama diraih Tiger Lombok Timur, juara kedua diraih oleh Sudirman Kabupaten Sumbawa Barat, dan juara ketiga diraih oleh Alvin Sumbawa. Untuk kategori umum bergu putra zona NTB, juara ketiga diraih oleh atlet dari Lombok Timur, juara kedua diraih oleh atlet Lombok Barat, dan juara pertama diraih oleh atlet dari Kabupaten Sumbawa Barat. Sementara untuk kategori Kaula Muda Komunitas Pencinta Dirgantara, juara pertama diraih oleh komunitas dari Lombok Tengah, juara kedua juga diraih oleh Lombok Tengah, dan juara ketiga diraih oleh komunitas pencinta dari Jawa Timur. Pada kategori Open Putra Overall, juara pertama diraih oleh atlet paralayang utusan Bali IKDS, juara kedua diraih oleh atlet Lombok Timur Tiger, dan juara ketiga diraih oleh atlet Bali KD Agus. Untuk kategori overall bergu putra, juara ketiga diraih oleh Guru Harahore Lombok Timur, juara kedua diraih oleh Mahok Lombok Tengah, dan juara pertama diraih oleh Bali Team ya. Sedangkan untuk overall open perorangan putri, juara pertama diraih oleh atlet Jawa Timur Syahdana, juara kedua diraih oleh atlet dari Jawa Timur Silpi, dan juara ketiga diraih oleh atlet dari Jawa Timur Susana. Dan kategori overall open komunitas putri, juara pertama diraih oleh Mahok, juara kedua diraih oleh Bali Lombok Balo, dan juara ketiga
diraih oleh Jawa Lombok, Jalo. Sementara untuk kategori Tandem Open, juara pertama diraih oleh Agus, juara kedua diraih oleh Muhammad Ali, dan juara ketiga diraih oleh Kadek. Nah, itulah berita terakhir pada sore hari ini. Sebelum menutup beken hari ini, tentunya ada pesan menarik nih untuk Semeton Streaming and especially untuk anak-anak muda ya. Nah, karena ini penting banget untuk kita menjaga diri dari bahayanya narkoba. Ya. Nah, bukan hanya BNN saja bukan hanya BNN saja, tapi teman-teman di rumah juga ya. Teman-teman di rumah juga bisa langsung memberitahukan ya kepada teman-teman kita, sahabat dekat kita ya, tentang bahayanya narkoba. Dan jika ada teman kita yang terindikasi narkoba, kita bisa langsung saja ke BNN NTB. Alamatnya di Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Mataram ya. Nah, tepatnya di Mataram. Dan tentunya rehabilitasi di sini itu gratis ya Bang ya? Gratis ya? Dan untuk Semeton Cegah Narkoba yang ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung bisa langsung follow Instagram info BNN_provinsi_NTB ya, bisa langsung cek di Instagram saja. Dan berita terakhir tadi menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Aku Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.